Kata copet, Bu saya sedekah aja ya. Hati-hati nanti lebaran, mulai ada yang maksain tuh menjelang lebaran aksesoris rumah tangganya pakai sofa yang 10 juta, nggak apa-apa nyicil, yang penting nanti tamu datang kita bisa punya sofa baru. Nyiksa tuh. Kalau kita nggak kuat-kuat amat, cicilan belum lunas, begitu yang datang tamunya badannya gendut gede, dudukin sofa, dekoknya sofa tuh hati kedekot, lihat, aja terpaksa aja tamu diajak jalan-jalan, mari kita jalan-jalan aja. Idul Fitri yang sendalnya sepatunya bagus sampai membelain tuh, membelain sholat tuh di pinggir softnya sambil jagain sendal, sendalnya 500.000, jadi takbir Allah Akbar, ruku tuh sampai gini Allah, Masya Allah. Makanya paling aman ke masjid pakai sendal tuh kanan kirinya beda, nggak pernah bakalan hilang. Maling juga bingung kenapa. Laisal Eid bilibasil jadid walakinnal Eid bitaqwahu yazid. Bukan pakaian dan aksesoris yang baru, tapi takwa dan imanmu yang baru. Maka ayo dengan mata hati ya. Apalagi dalam keadaan di kampung lagi krisis, misalkan kemudian ya takwa yang baru, bukan tidak boleh pakaian yang baru, bukan tidak boleh pakai jam tangan yang baru, tapi imbangi juga dengan takwa kita yang baru, insya Allah. Setuju teman-teman? Lantas apa misi Al-Quran? Diturunkannya Al-Quran ini untuk apa? Teman-teman harus tahu. Yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari kebodohan. Dari mana Ustaz? Ayat pertamanya turun, Iqra, baca. Maka nitip wahai sahabat-sahabatku, boleh enggak saya berfatwa untuk teman-teman aja nih? Boleh enggak? Boleh enggak? Rasanya bukan orang Islam yang tidak rajin membaca. Rasanya jangan ngaku umat Nabi Muhammad kalau kita tidak rajin membaca. Wong ayat pertamanya aja Iqra, enggak pernah diturunkan pada Nabi sebelumnya. Subhanallah. Makanya konon Jepang baru ngamalkan satu ayat katanya Iqra, tapi majunya luar biasa. Impor kertas terbesar ranking satunya Jepang. Satu orang sehari berlangganan 10 surat kabar. Di bis baca, di halte baca, di taksi baca, di mobil baca, di toilet baca. Satu orang 10 surat kabar. Maju. Indonesia lama majunya. Kenapa? Karena satu surat kabar 10 orang. Kalau Jepang satu orang 10 surat kabar, Indonesia satu surat kabar 10 orang. Kita gantian baca koran. Berlanjut ke halaman 6 di sana. Itu juga kantor yang beli. Betul. Kalau kantor nggak beli nggak pernah baca koran. Dan ada yang lupa, pura-pura lupa koran punya kantor dibawa pulang. Itu namanya gosob. Rumah yang di dalamnya banyak curian, malaikat rahmat nggak mau masuk, dan rumah itu jauh dari keberkahan. Tapi kan cuma 1000 Ustaz. 1000 juga mentalnya sudah sama, ngambil yang bukan hak. Apa bedanya dengan mereka yang ngambil koruptor miliaran? Pengen tidak rumahnya barokah teman-teman? Mau rumahnya masuki malaikat rahmat? Ayo besok yang di rumahnya masih banyak barang-barang kantor balikin. Panci milik tetangga, keller punya siapa? Kan barang-barang kita banyak. Nunggu ditagih kita. Subhanallah. Al-Quran misi pertamanya membebaskan manusia dari kebodohan. Jadi wajib tidak orang Islam pinter? Wajib tidak orang Islam pandai? Ya. Saya sedih Pak, ya Allah, sedih. Kapan nih kita bangkit ya? Indonesia sudah harusnya saatnya memimpin. Ayo Pak. Imam Ali mengatakan, ketika suruh harta atau suruh ilmu, langsung dengan mantap Imam Ali, saya milih ilmu. Kenapa wahai Imam Ali? Dengan ilmu kita bisa dapat harta, bisa mencari harta, tapi dengan harta belum tentu kita dapat ilmu. 2, ilmu dia yang menjaga kita, tapi harta kita yang jaga. Betul Pak? Ya, kita nih jaga harta kita. Ada seorang teman yang punya mobil, mobilnya mahal, spionnya mahal. Setiap keluar dari restoran lihat spion, bangun tidur lihat spion,
50 juta Pak. Tegang naik mobil hanya kuat 3 bulan dijual katanya. Nggak pernah bisa tidur. Salah. Pelan. Jadi stres. Kalau mobil lama, mobilnya sudah tidak bagus, maka kita tenang, jedrot. Ya udahlah tanggung itu mah udah kok. Kita jaga Pak. 3 kata Imam Ali. Nah ini hebatnya. Kalau ilmu engkau berikan, dia semakin banyak dan ditambah oleh Allah. Tapi harta secara syariat kita kuantitasnya berkurang. Betul tidak? Iya. Akang punya ilmu. Ustaz Juhud ngajarin Fatihah buat tetangganya. Sudah diajarin, tiba-tiba datang orang baru. Ustaz, ajarin saya dong Fatihah. Apa mungkin Ustaz Zuhud bilang, maaf Fatihahnya sudah habis? Ya nggak mungkin. Malah tambah pinter, nama tambah ingat. Subhanallah. Misi pertamanya harus pembebasan dari kebodohan. Jadi selesai Ramadan ini kita harus sadar, karena peristiwa Ramadan diturunkannya Al-Quran. Jadi siap cinta ilmu semuanya? Setuju? Ayo Ramadan nih, di samping hanya beli pakaian, beli buku, di samping kemudian hanya ini investasinya, jangan kesini aja nih investasi. Kalau investasi kesini, ini yang gendut. Kesini nih. Kalau investasinya kesini, top, yang tinggi derajat, yang mulia akhlaknya, penuntun amal kita adalah ilmu. 2, saya percepat. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari ketergantungan pada materi, membebaskan manusia dari kemusyrikan. Itulah Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Enggak boleh. Kita harus mengakui kita tuh Allahu Akbar, membesarkan Allah baru masih di masjid. Di luar masjid kita sudah nafsu akbar, jabatan akbar, sudah yang lain yang besar. Ayo umat Islam nih harus Allah yang maha besar. Siapa yang membesarkan Allah akan dibesarkan hidupnya. Siapa yang memuliakan Allah akan dimuliakan hidupnya. Makanya la ilaha illallah. 13 tahun Pak Nabi membangun pondasi di Mekah hanya ngajarkan la ilaha illallah. Sebab ini pondasi, bangunan kuat kalau pondasinya kokoh. Pondasi melenceng, bangunan melenceng. Subhanallah. Itulah misi Al-Quran. Andai manusia sudah seperti ini, dahsyat. Maaf ya, sayangnya kita ini banyak yang sudah prinsip begini. Saya ini Islam, tapi saya dokter. Saya ini Islam, tapi saya polisi. Saya ini Islam, tapi saya pejabat. Harusnya kata-katanya dibalik. Saya ini dokter, tapi saya Islam. Saya ini polisi, tapi saya Islam. Saya ini hakim, tapi saya Islam. Beda tidak? Beda. Kalau kata yang kedua ini berarti Islam yang mewarnai. Tapi kalau kata yang pertama tadi, Islamnya cukup di masjid. Sudah selesai, ya sudah. Nah kita kebanyakan begitu Pak. Makanya Nabi mengatakan, yushikul umam antada akalatu ala qas'atiha. Akan datang nanti umat Islam masanya bagaikan dikerumuni oleh orang-orang yang lapar sekali. Acak-acakan tak karuan. Sahabat kaget. Amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apa jumlah kami sedikit ya Rasul? Apa jawab Nabi? La bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan jumlahmu saat itu paling banyak. Walakinnakum guthaun ka gutha'is sail. Tapi jumlahmu yang banyak itu hanya baru seperti buih di lautan. Ringan. Hanya baru kuantitas belum kualitas. Sedih Pak. Lihat kita ini diobok-obok, diadu domba. Yang ketiga nih misi Al-Quran, menghilangkan ras diskriminasi dan menyatukan perbedaan. Ini yang ketiga. Dulu bangsa Arab tuh Pak, ningrat sama ningrat, ada kasta. Yang miskin sama yang miskin, darah biru hanya dengan darah biru, nggak boleh campur dengan darah apa lawannya darah biru.
Islam datang tidak boleh dibedakan satu